Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur dapat dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena dengan nikmat iman dan Islam kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita beriman kepada Allah, tanpa nikmat iman dan Islam, sebanyak apapun kita bersedekah, sebanyak apapun kita membagikan uang kita, sebanyak apapun kita berbuat baik, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beriman kepada Allah Azza wa Jal dan dia melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini hanya sebagai seorang musafir, hanya numpang lewat, hanya singgah sebentar. Mungkin kita di dunia ini tidak terlalu lama ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Ya, kita tahu sama-sama lah orang-orang yang hidup di sekitar kita, pada usia berapa mereka meninggal dunia, pada usia berapa mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang lebih muda dari kita meninggal duluan? Banyak. Ada nggak orang yang lebih sehat dari kita meninggal duluan? Banyak. Jadi kita di muka bumi ini hanyalah sebagai seorang musafir. Kita tahu ya, kalau kita safar ke sebuah tempat, kita pergi ke kota lain misalnya, mungkin nggak kita berlama-lama di situ? Nggak mungkin. Pasti kita menyelesaikan hajat kita di sana, menyelesaikan keperluan kita di sana. Kalau sudah selesai ya kita balik, pulang ke rumah kita. Nah, di mana rumah kita? Rumah kita kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengingatkan kita bahwasannya dunia ini enggak ada gunanya sama sekali kecuali kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh real di depan mata kita yaitu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha. Mayit ketika dibawa dari rumah sakit atau setelah dimandikan dari rumah duka ke kuburan, itu 3 yang antar. Apa 3 tersebut? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang antar 3, keluarganya, bisa jadi pasangannya, bisa jadi anak-anak keturunannya, bisa jadi teman-temannya, jamaah masjidnya. Wa maluhu, hartanya juga ikut. Dia mobilnya Lexus misalnya, atau mobil apalah yang 1 miliar. Dia minta diantar pakai itu, bisa apa enggak? Bisa. Tapi setelah sudah sampai di pemakamannya, yang hanya tersisa dan tidak pulang hanyalah yang ketiga, yaitu amalu. Lanjutan dari hadis tadi, fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Apa yang 2 pulang tersebut? Yaitu pasangannya atau anak keturunannya atau teman-temannya
atau yang merupakan keluarga intinya, keluarga terdekatnya itu pulang. Wa maluhu, dan uang hartanya juga ikut pulang. Dia datang misalnya dia punya rekening berapa puluh miliar. Rekening itu dibawa misalnya ATM-nya ketika itu ke kuburan. Ditaruh enggak dalam kuburan? Enggak mungkin. Ini udah pada siap-siap nih ahli warisnya nih buat rebutan. Oh nanti tanahnya bapak saya yang di sini ini buat saya. Oh tanahnya ini buat saya. Oh ini propertinya di sini buat saya. Emasnya buat adik saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kecuali satu hal, yaitu amalnya. Wa yabqa amalu, amal perbuatannya yang tidak akan pulang. Tergantung amal perbuatannya apa? Amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruk. Kalau amal perbuatan baik yang tinggal bersama dia di kuburannya nanti, maka dia termasuk orang yang berbahagia. Kalau amal buruknya yang tinggal di kuburan bersama dia, wal iyadu billah, pasti dia akan sangat sedih. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun cinta kita sama pasangan kita, kalau dia meninggal, mau kita ikut di dalam kubur dalam keadaan hidup? Tidak mungkin. Sebesar apapun cinta kita sama anak kita, kalau anak kita duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin seseorang itu, nak karena saya sangat cinta sama kamu, tak temenin dah kamu di dalam kubur? Tidak mungkin. Apapun itu cintanya kepada pasangan, kepada anak, pasti akan ditinggal. Begitu juga hartanya yang dia capek-capek, yang dia kumpulkan, yang dia melalaikan ibadah-ibadah demi mencari harta, yang dia tidak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencari harta. Harta tersebut tidak akan dibawa. Justru yang kita lalaikan ini, ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang akan bermanfaat untuk kita ketika kita berada di alam kubur nanti, itulah yang sesungguhnya akan bermanfaat untuk kita ketika kita berada di alam kubur. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gampang saja ya untuk membedakan antara pentingnya dunia dan pentingnya akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banun, harta dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Betul perhiasan. Kalau kita punya uang, kita bisa lebih bahagia. Kalau kita punya anak keturunan, kita bisa lebih berbahagia. Tapi ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari kebahagiaan kita adalah wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban, dan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan kita yang akan kekal, al-baqiyat. Al-baqiyat itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun 'inda rabbika thawaban, adalah lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih baik bagi kita untuk menjadi harapan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka dan dari azab kubur. Jadi ketahuilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terbalik ya. Sibuk sama dunia, akhirat ala kadar. Justru kita harus sebaliknya, sibuk sama akhirat, dunia ala kadar. Kalau bisa dunia kita digunakan semaksimal mungkin untuk mensupport akhirat kita. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ada memberikan sebagian orang ke lapangan, digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk pergi umroh, digunakan untuk pergi haji, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada masjid butuh sumbangan, tidak apa-apa dah tak sumbang walaupun 100.000. Masjid lain lagi butuh sumbangan, tidak apa-apa dah saya nyumbang semennya aja. Masjid lain butuh sumbangan, disumbang apapun yang ia bisa. Karena apa para jamaah sekalian,
kita berinfak, bersedekah tidak usah harus nunggu kaya. Kan biasanya gitu tuh. Nanti kalau saya kaya, saya akan nyumbang sekian-sekian. Besoknya kaya, ada aja yang dipakai uangnya buat yang lain. Buat kesibukan lain lah, buat ternyata motornya yang ini lebih bagus loh, tak jual dah motor saya. Padahal niatnya apa? Kalau saya kaya, saya akan bersedekah. Kalau saya kaya, saya akan berbuat baik. Kalau saya kaya, saya akan pergi umroh nanti insya Allah. Taunya ada uang. Tapi kok ada ya teman yang nawari liburan nggak jauh loh, coba ke Malaysia lebih murah lagi dari umroh. Pergi dia ke sana, pergi dia lagi ke tempat yang lain, akhirnya uang yang harusnya digunakan untuk beribadah namun habis digunakan untuk jalan-jalan, untuk hal-hal lain yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah berbuat sebelum datangnya 7 macam hal. Apa aja? Ya ini 7 macam hal ini akan kita jadiin alasan semua nih. Jadi badiru bil a'mal, lakukanlah amal kebaikan sebelum datangnya 7 hal. Apa 7 hal tersebut? Hal tanzuruna illa faqran munsiya, apakah kalian tidak berbuat amal kebaikan kecuali kalian nunggu kemiskinan yang melalaikan? Misalnya sekarang dia kaya, dia tidak mau beramal dan dia lalai, dia nunggu kapan? Nanti, akhirnya dia miskin, akhirnya dia kalau sudah tidak punya uang, dia akan sibuk untuk mencari uang. Fokusnya terpecah, bukan lagi fokusnya untuk mencari akhirat, tapi fokusnya untuk mencari uang. Hal yang kedua sebaliknya, au ghinan mutghiyah, atau kita tidak menunggu-nunggu, kita tidak beramal-amal kecuali kita nunggu kita sudah kaya. Enggak juga kan? Jadi kalau kita sudah punya uang banyak ya kita beramal, kita belum punya uang banyak ya kita beramal sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita belum punya uang banyak, kita bisanya melaksanakan amalan badaniyah misalnya. Kita bisanya sholat yang banyak, kita bisanya qiyamul lail. Ya kita lakukan. Saya nggak bisa ya Allah, saya sedekah banyak-banyak, uang saya belum ada. Tapi saya bisa untuk puasa. Justru mungkin karena dia belum punya uang, maka dia berpuasa. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah, dia bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Bisanya untuk bertakwa dengan cara qiyamul lail ya qiyamul lail. Bisanya untuk bertakwa dengan cara bersedekah, kalau dia punya uang ya bersedekah. Kemudian lanjutan dari hadis yang tadi, badiru bil a'mali sab'an, beramallah kalian sebelum datangnya 7 hal. Yang ketiga yaitu au maradon mufsida, atau datangnya penyakit yang merusak. Merusak di sini bisa jadi merusak anggota tubuh kita. Tadinya kita mau haji. Nah, biar kita tahu sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya haji itu 85%-nya itu ibadah fisik. Ibadah fisik yang butuh fisik yang sangat prima, yang butuh kekuatan yang sangat luar biasa, karena kita harus jalan jauh, kita harus melontar jumroh, kita harus tawaf dan sa'i di kala padat-padatnya, dan amalan-amalan haji yang lainnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, jangan nunggu beramal itu, tidak usah nunggu sampai kita sakit. Nah kalau kita nanti ketika kita sudah sakit-sakitan kita baru mau haji, tidak bisa sempurna sebagaimana kita haji dalam usia muda. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin kalau sudah ada uang untuk bisa mendaftar untuk menunaikan rukun Islam kita, yaitu pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji, maka kita maksimal untuk mendaftar, untuk berusaha pergi haji dalam usia muda. Au haraman mufannida, apakah kita nunggu untuk datangnya masa tua yang lemah? Nah ini seperti yang tadi juga contohnya. Kita lihat ya, biasanya kita selalu lihat kan di TV tentang perkembangan haji dan lain sebagainya,
betapa banyak yang digendong, betapa banyak yang naik kursi roda, betapa banyak yang tidak bisa melaksanakan melontar jumroh. Kenapa? Karena nggak kuat, akhirnya diwakilkan. Boleh nggak diwakilkan? Boleh saja kalau dia mempunyai udzur. Tapi kalau misalnya dia datang dalam keadaan fit, dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, tentunya dia bisa melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah tersebut dengan semaksimal mungkin. Berbeda dengan apabila kita tidak mempunyai kesehatan yang cukup. Kemudian selanjutnya au maradon atau au mautan mujahiza, atau kita harus nunggu sampai kita meninggal dunia. Tentunya tidak ya, karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi melaksanakan amal ibadah apapun. Justru di saat kita meninggal dunia, kita membutuhkan bantuan dari orang-orang. Bantuan apa? Bantuan ada yang mensedekahkan atas nama kita. Bantuan ada yang mengumrohkan atas nama kita. Bantuan ada yang memberikan atau membangun masjid atas nama kita. Itu kita butuh. Bukannya kita malah dibutuhi oleh orang-orang yang masih hidup. Itu bukan ya. Jadi itu terbalik. Jadi tidak ada orang mati dicari oleh orang hidup meminta bantuan kepada orang mati, itu tidak ada. Yang ada orang mati atau orang yang sudah meninggal dunia lah yang meminta bantuan kepada yang masih hidup. Lanjutan dari hadis yang tadi, ataukah kalian menunggu berbuat amal kebaikan sampai Dajjal datang, kata Rasulullah SAW. Dan ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Yang nomor 6 dan yang nomor 7, kalian nunggu Dajjal datang atau kalian nunggu kiamat datang. Karena as-sa'atu adha wa amar. Karena kiamat itu berat. Hari kiamat itu sudah berat, tidak mungkin kita bisa lagi untuk berbuat amal-amal kebaikan. Jadi intinya kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Kita tahu sama-sama ada orang yang masih berusia 21 tahun tapi sudah meninggal dunia. Yang baru-baru kita dengar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ada juga yang umurannya masih lebih muda dari kita, juga sudah meninggal dunia. Belum tentu hidup kita ini masih ada sampai Ramadan nanti, itu belum tentu. Kita nggak tahu ya, setiap hari di jalan war, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Orang kadang bilang takut naik pesawat. Kenapa? Takut nanti terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Padahal di jalan tuh nggak kalah ngeri loh. Di laut itu juga nggak kalah ngeri. Semuanya tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang masih ngundur-ngundur, yang masih nanti-nanti untuk berbuat baik, lakukanlah dari sekarang. Yang masih belum membiasakan diri, biasakan dari sekarang. Contohnya membiasakan diri apa? Amalan yang paling gampang yang tidak semua orang bisa melakukannya itu zikir. Kita lagi tidak ada kerjaan nih, tidak ada kerjaan sama sekali, lagi tidur, lagi rebahan, tidak ngeluari uang, tidak bikin diri kita capek. Tapi kita bisa untuk berzikir sambil tidur itu bisa. Sambil merem mata kita nunggu tidur itu bisa. Tapi apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Belum tentu. Hanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik saja yang bisa melaksanakan ibadah zikir tersebut. Kita tahu, semua dari kita tahu kalau zikir itu nggak butuh ngeluari uang, nggak butuh capek, nggak butuh apa, hanya butuh mulut bergerak, beristighfar kepada Allah, astagfirullah, berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Kapan kita lakukan? Sambil kita naik motor dari Monang Maning tadi sampai ke sini, itu sudah bisa. Kita habis zikir pagi itu sudah bisa. Zikir pagi ya, kan ada zikir pagi, ada zikir petang. Kita baca ayat kursi, kita baca 3 kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan selanjutnya asbahna wa asbahal mulku lillah sampai terakhir. Itu bisa kita lakukan ketika di motor. Biasanya nih ya, kita kan habis sholat, HP dulu kita keluarin. Mau zikir kapan? Nanti Anda. Nah kalau kita sudah naik motor, itu kan bisa nggak kita main HP? Nggak bisa kan? Nah gunakanlah waktu-waktu yang kita tidak mungkin melakukan hal kecuali zikir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah pepatah Arab mengatakan bahwasanya la tuakhir amalaka ilal ghad
Nggak usah ngundur-ngundur amal kebaikan. Ma tastati' an taf'alahul yaum. Apa yang bisa kita lakukan hari ini. Contoh-contoh sudah banyak kita sampaikan tadi. Jangan nunggu besok. Nggak usah dah nunggu lagi seminggu 2 minggu. Nunggu besok aja. Nih ada uang 10.000 loh. Tak sedekahi deh ya. Kesiannya ada orang itu lagi gonceng cucunya, nenek-nenek gonceng cucunya. Dia berusaha untuk cari nafkah. Nanti Anda, siapa tahu ada lagi yang lebih butuh. Jalan, ada dagang somai, beli dia somai. Tadinya dia mau sedekah, karena dia ngundur, perhatiannya, fokusnya terpecah. Akhirnya dia bukannya memberi sedekah, namun dia justru membeli hal-hal yang mubah sebetulnya, tidak ada yang salah bagi dirinya. Tapi kalau dia bersedekah, justru dia sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh untuk menyegerakan segala aktivitas atau segala kegiatan kita, dan kita jangan sampai lalai dari hal-hal yang menyibukkan kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di muka bumi ini sebagai orang asing. Kalau kita ke Mekah, itu kan kita bukan orang Mekah ya. Kita ke sana paling berapa sih? 9 hari, 12 hari. Paling sebulan dah. Itu namanya orang gharib atau orang yang sedang pergi ke suatu tempat untuk balik lagi. Au abirus sabil, cuma numpang lewat dari bagian kanan sana masuk ke kiri. Itulah ibarat kita berada di muka bumi ini. Jangan jadikan muka bumi ini sebagai tempat kita fokus untuk mencari kehidupan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ya. Orang-orang non-muslim mereka, kenapa kok mati-matian cari uang, mati-matian berada di muka bumi ini? Karena mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Mereka taunya ya udah hidup tuh sekarang. Terserah gue mau ngapain, terserah gue dong. Gue mau maksimal di muka bumi ini, mau cari uang. Akhirnya kita lihat banyak triliuner, banyak milioner yang setiap hari kerjaannya cuma kerja dan tidak fokus dalam beribadah. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk menjadikan dunia sebagai kun fid dunya ka'annaka gharib, sebagai orang asing, au abirus sabil, atau sebagai orang yang hanya numpang lewat saja. Kemudian wasiat dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kalian ingin beramal di waktu sore, tidak usah nunggu di waktu pagi. Maksudnya apa? Ngundur-ngundur. Kemudian juga sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kita ingin beramal di waktu pagi, tidak usah kita nunggu nanti di waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Gas. Langsung lakukan ketika itu juga. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah bagian dari kesehatanmu sebelum datangnya waktu sakit. Kita nih bakal sakit apa enggak? Pasti. Enggak ada orang enggak sakit di muka bumi ini. Nah, ketika kita sakit, kita hanya bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja. Jangan yang wajibnya ditinggal. Saya kan sakit, tak usah ada saya sholat. Tidak bisa begitu. Yang sakit bisa dia hanya memfokuskan kepada amalan-amalan wajib. Kita nih yang masih seger-seger nih, yang masih sehat-sehat, kita maksimalkan untuk melaksanakan yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, dan persiapkanlah masa hidupmu ini untuk masa matimu nanti. Kita kan biasanya semangat ya investasi ya. Ini Antam lagi turun nih, gas beli di Antam. Untuk apa? Untuk dijual nanti ketika sudah naik, atau untuk kita wariskan kepada anak keturunan kita. Kenapa kita tidak berinvestasi hal yang sama untuk akhirat kita? Kan seharusnya kita investasi di dunia semangat, kita investasi di akhirat juga semangat. Investasi dunia gimana? Yang punya anak, yang punya keturunan, yang punya saudara, masukin ke dalam pondok, masukin ke dalam pesantren.
karena itu lebih memudahkan mereka untuk belajar agama. Wah, saya takut anak saya tidak bisa pisah. Semua orang tua takut. Tidak ada orang tua yang dengan ikhlas betul-betul di awal memberikan anaknya ke pesantren terus pulang ketawa-ketawa. Kecuali mungkin anaknya beler, mungkin ya nakal dan lain sebagainya, mungkin begitu. Tapi semua orang pasti sedih menyekolahkan anaknya di pesantren. Tapi itu apa? Itu investasi kita. Kita investasi dengan niat kita mengambil investasi kita kapan? Nanti ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah mati, sudah meninggal dunia, ndak kita tahu ndak itu grafik-grafik sampai seberapa sekarang ukuran emas, berapa harganya. Yang kita tahu apa? Kok ada ya orang-orang yang ngirimin doa ke saya? Oh, ternyata anak saya yang Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata ponaan saya. Ternyata orang yang saya bantu untuk masuk pondok karena dia nggak punya uang. Dia tetap mendoakan orang yang membantunya ketika sudah tiada. Ketika sudah tidak ada, kita pasti berusaha untuk mendoakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus dan kita harus melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mungkin sering kita dengar ya. Ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal, yaitu syababaka qabla haramik, beramalah di waktu muda sebelum datangnya masa tua, wa sihhataka qabla saqamik, dan beramalah ketika waktu sehat sebelum datangnya sakit, wa ghinaka qabla faqrik, dan beramalah ketika kita masih punya uang, ketika kita masih kaya sebelum datangnya kefakiran, wa faraghaka qabla syughlik, dan beramalah ketika kosong sebelum kita sibuk. Nah ini nih kadang nih waktu kosong kita, nanti ini adalah penyakit yang harus kita hilangkan. Wa hayataka qabla mautik, dan beramallah ketika engkau masih hidup sebelum engkau meninggal dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang paling penting untuk kita perbuat ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat? Yaitu yang pertama adalah sholat. Karena sholat adalah tiang dari agama. Kita tahu ya, masjid ini berapa tiangnya. Nah, kalau ada salah satu aja tiang ini atau 2 tiang ini hancur, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari biasa, tapi kelamaan akan roboh. Begitu juga dengan sholat yang merupakan tiang dari agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka roboh agama kita. Karena tidak ada yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim kecuali sholat. Biasanya nih orang ini luar biasa, apa-apapun dilakukan, tapi kalau ketika waktu sholat masih malas-malesan. Mungkin kita enggak ya, tapi kita harus ingatkan anak keturunan kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, sepupu-sepupu kita, kemudian juga keluarga-keluarga kita yang masih dekat dengan kita ataupun yang jauh, untuk memperhatikan sholat ini. Kadang sholat tidak terlalu diperhatikan. Kemudian juga sedekah ya, karena sedekah ini bisa mematikan kemurkaan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah bisa mematikan atau memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berbuat maksiat, Allah akan marah sama kita. Dengan kita sedekah, bisa kemarahan Allah Subhanahu wa taala tidak tertumpahkan kepada kita. Kemudian juga membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Kita sekarang mungkin jarang kali ya megang Al-Qur'an, ini rapi Al-Qur'an semua di rak di mana-mana. Nah, kita sekarang kan punya namanya ini namanya handphone ini. Kalau bisa kita download aplikasi Al-Qur'an, banyak aplikasi Al-Qur'an. Aplikasi apapun itu, yang belum download mungkin habis ini download ya. Taruh aplikasi itu di sebelah, apa aplikasi yang paling sering kita buka? Instagram atau WhatsApp, taruh di sebelahnya. Biar apa? Biar nanti kita kalau kebanyakan mau pencet WA atau mau pencet Instagram, aplikasi apa nih yang ada di sebelahnya, kok enggak pernah tak buka. Lama-kelamaan dia akan malu sendiri, akan enggak enak sendiri. Kok enggak pernah tak buka aplikasi ini? Ternyata aplikasi Al-Qur'an. Karena sekarang orang untuk megang Al-Qur'an fisik itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, berikan taufik, itu kayaknya jarang. Jarang kita lihat orang megang Al-Qur'an fisik.
Karena kita sudah dimudahkan teknologi oleh Allah, yaitu berupa HP, ya kita memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan kita juga. Kita download aplikasi Al-Quran, kita taruh di paling depan, apa tuh namanya, di home screen lah atau apa itu namanya. Kita taruh di situ, kita suruh anak-anak kita, coba lihat HP-nya, ada nggak aplikasi Al-Quran? Download dulu sekarang. Kalau kita nggak bisa untuk megang, misalnya di tempat kerja kita nggak bisa untuk megang Al-Quran, bisa kita megang HP. Nggak mungkin nggak ada orang yang protes kalau kita megang HP, misalnya lagi waktu break. Tapi coba kalau kita misalnya kita megang Al-Quran, kita megang apa, ada aja orang lirik. Kalau yang lebih baik tentunya kita memegang mushaf fisik, tapi kalau tidak bisa, setidaknya kita tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kisah-kisah teladan, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW ingin berperang, ketika itu perang Tabuk kalau tidak salah, Utsman bin Affan menyumbangkan harta yang sangat banyak, langsung menyumbangkan 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 4,25 kali 1000 jadi 4.250 gram. 4.000, bukan 400 nih, 4.000. Ketika mau perang, kaum muslimin tidak banyak uangnya, Utsman kaya, jeger langsung dikasih uang sebanyak itu. Karena apa? Karena tahu bagaimana keutamaannya membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan agama Islam. Kita sekarang sudah tidak bisa menyumbang untuk peperangan di zaman Rasulullah, tapi kita bisa membantu untuk perjuangan kaum muslimin. Karena waktu dulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membantu untuk perjuangan kaum muslimin, dan juga bagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelimpahan harta, bisa mewakafkan hartanya untuk masjid, untuk apa, wakaf produktif yang selalu berjalan. Kalau orang yang pernah umroh dan pergi ke Madinah, biasanya sering ngelihat di sana ada hotel, tulisannya wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau wakaf Utsman bisa jadi Utsman yang siapa? Ini wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hotel ini yang setiap hari penuh, setiap hari diisi jamaah haji, setiap hari diisi jamaah umroh. Utsman ini kapan hidup? 1400 tahun yang lalu, lebih bahkan. Tapi sampai sekarang saldonya masih dikasih oleh Allah, saldo pahalanya selalu masih mengalir, karena dia mewakafkan tanah tersebut untuk kaum muslimin. Jadi wakaf ini adalah juga salah satu instrumen yang sangat penting, yang mana ketika kita di akhirat kelak kita akan selalu dapat transferan pahala. Kita tidak bisa lagi dapat transferan uang, yang bisa adalah kita mendapatkan transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berbuat baik, ya ada sebuah kisah mungkin sering kita dengar, kisah wanita pezina yang mana masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni semua dosa-dosanya karena ngasih makan anjing. Ngasih minum, maksudnya ngasih minum anjing yang waktu itu sedang kehausan. Dia kehausan luar biasa, wanita pezina ini. Yang satu lagi juga kehausan, anjing ini pengen sekali minum. Dan dia buka sepatunya, dia taruh air itu di sepatunya, dan anjing tersebut bisa minum dari kebaikan yang diberikan oleh wanita pezina ini. Dan dengan itu anjing tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina tadi. Jadi seperti yang kita sampaikan berkali-kali tadi, beramal tidak harus menunggu kaya. Sebisa apapun kita beramal, segitulah kita berusaha. Kita tahu ya, kurang kaya apa sih namanya korun. Korun itu sampai kita bilang-bilang harta karun tuh, tahu harta karun tuh apa? Harta karun tuh kalau kita nemu nih, misalnya kita gali tanah, wih ada harta karun nih. Harta karun itu perumpamaan dari korun. Korun yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di banyak tempat di Al-Qur'an, termasuk salah satunya di surat Al-Qasas. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, orang-orang si gila dunia,
Itu ngomong apa? Ya laita lana nu'ta mithla ma utiya Qarun. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kami, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Coba Allah Subhanahu wa taala ngasih kita uang sebanyak Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Orang yang sangat beruntung ya, luar biasa beruntungnya. Biasanya kan kita gitu ya. Kita lihat orang-orang pemain bola yang gajinya 7 miliar setiap 7 hari. 7 miliar nih, atau 7 triliun bahkan kadang-kadang setiap bulan. Kita kan enaknya ya jadi orang kayak gitu, gajinya luar biasa, famous, terkenal di mana-mana. Tidak enak. Karena sudah ada contoh sebelumnya. Orang-orang dulu itu bilang, qala alladziina yuridunal hayatan dunya, orang-orang yang gila dunia bilang, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Coba kita seperti Qarun. Kalau sekarang coba kita seperti pemain-pemain bola itu. Luar biasa enaknya, padahal dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya yaitu apa? Mereka semua akan menyesal. Tidak akan lagi kepingin menjadi orang Qarun itu. Tidak akan kepingin lagi menjadi seorang yang gajinya luar biasa besar kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking kayanya Qarun ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Sungguhnya Qarun itu adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang membangkang. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci berangkasnya, kalau kita kunci berangkas kecil, kalau punya berangkas. Nah, kunci berangkasnya Qarun itu dipikul sama orang-orang kuat yang banyak. Kayak gitu, coba kita pikir berapa uangnya, berapa emasnya, berapa hartanya. Maka daripada itu tidak ada yang berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman. Oleh karena itu, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang pintar, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Kita pengen apa enggak? Nyari uang pengen, tapi nafsu kita itu direm dikit. Direm, ditundukkan dan diarahkan untuk hal-hal yang berbau dengan kebaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana akan memberikan nasihat buat diri ana pribadi dan buat kepada jamaah semua, jangan sampai kita terlalu sibuk menumpuk harta dan melupakan amal yang akan memberikan kita keselamatan di dunia sebelum di akhirat. Dan jangan juga kita terlalu sayang kepada keluarga. Ustadz ini loh gawat, enggak boleh kita sayang sama istri. Bukan. Jangan terlalu sayang kepada keluarga sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Ini ada sedikit ya kisah ya. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya luar biasa. Pertama, setan membumi hanguskan semua hewan-hewan ternak Nabi Ayub. Nabi Ayub punya kambing dibakar, mati semuanya. Punya sapi dibakar, mati semuanya. Punya onta dibakar, mati semuanya. Tidak ada lagi harta dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub masih tetap sabar, masih tetap beristighfar kepada Allah. Anak-anaknya dihabisi oleh setan. Rumahnya diambrukkan, tidak ada yang tersisa satupun dari anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Sesungguhnya uangku menyibukkanku di siang hari, atau binatang-binatang ternakku menyibukkanku di siang hari, anak-anakku menyibukkanku di malam hari. Allahumma anta a'taitu anta akhad. Ya Allah, engkau yang memberi aku anak-anak, engkau yang memberi aku hewan ternak. Allahumma anta akhad. Dan sekarang kau ambil. Ya udah, nggak ada sesuatu yang perlu kita herankan. Di situ kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Diuji anaknya hilang semua, hartanya hilang, malah bilang,
sekarang aku bisa fokus untuk beribadah kepadamu ya Allah, karena siangku sibuk sama harta, malamku sibuk sama anak, sekarang aku tidak punya harta, aku tidak punya anak, aku bisa fokus beribadah kepadamu. Kita mungkin belum sampai ya ke situ ya. Jangankan, wah ini Ustadz mungkin udah sampai, anak tidak bakal kuat nak kalau kayak begitu. Tapi kita berusaha untuk saling mengingatkan. Karena apa? Karena ketika kita sudah meninggal kelak, tidak ada yang bisa berguna untuk kita kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa kita ajarkan kepada sesama kita. Kita kan bukan ustadz, dia bisa ngajari sedikit yang kita tahu. Misalnya kita ini sudah kajian kan, kita ini sudah hadir dalam majelis ilmu, sedikit banyak ilmu kita lebih daripada orang yang belum hadir majelis ilmu. Ya kita ajak, kita kasih tahu mereka. Dan juga kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya ponakan, kita punya apa. Kalau bisa, itu yang mengajarkan membaca Al-Quran itu kita. Ya memang dia belajar di TPQ, tapi kita mengajarkan Al-Fatihahnya, kita mengajarkan membaca surat-surat pendeknya, yang mana itu akan dibaca terus setiap hari. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia, minimal dia baca 17 kali surat Al-Fatihah dalam 1 hari, itu minimal dah tuh. Siapa yang ngajari Al-Fatihah? Ya keluarga terdekatnya. Dengan itu dia akan selalu ditransfer pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dia membaca surat Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala suatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.